Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bang Tiung dalam channel Belajar Auto Cepat. Di pertemuan ke-31 ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang heads pada bagian kedua. Oke, pada variasi yang pertama kita akan mencoba membuat pola lantai dengan menggunakan heads. Di sini misalnya saya mempunyai keramik dengan ukuran 30 cm ya, kali 30 cm. Yang akan kita susun ke dalam area ini 3 meter kali 4 meter. Jadi anggap aja ini sebuah ruangan. Kalau cara basic biasanya kita akan membuat garis ya dengan ukuran selebar keramiknya seperti ini. Nah, biasanya ini akan sangat kurang efektif karena apabila teman-teman terjadi perubahan start point. Jadi misalnya kan di sini karena ini 4 meter, keramiknya 30 cm, berarti akan ada sisa. Kebetulan teman-teman nyusunnya dari kiri ke kanan dan ternyata maunya dari kanan ke kiri, ada perubahan gitu. Akhirnya teman-teman harus merubah lagi, move lagi, belum nanti atas bawahnya. Nah, sekarang cara efektif menggunakan heads. Sekarang kita akan buat headsnya. Teman-teman ketikkan H spasi. Nah, di sini kita pilih jenis headsnya. Nah, kebetulan karena keramiknya dia bentuknya persegi, kita bisa menggunakan ANSI 37. Nanti angelnya kita akan rubah. Ketikkan OK. Lalu pick point. Nah, di sini kita klik areanya. Lalu scale-nya misalnya teman-teman bebas dulu ya, sembarang dulu mau memberikan nilainya itu berapa aja dulu. Misalnya saya mau memberikan nilainya 150. Lalu kita preview. Nah, di sini angle-nya masih 45 derajat. Nah, kita akan rubah 45 juga. Di sini ketikan. Jadi dia akan balik ke 0 atau ke 90 derajat. Akhirnya menjadi siku. Kita preview kan. Nah, di sini sudah bentuknya udah sesuai ya, sudah sesuai. Lalu, nah di sini ada tambahan heads origin. Heads origin ini kita klik di spesifik originnya. Kita klik yang ini, klik to set new origin. Jadi kita akan membuat set baru. Nah, set origin ini maksudnya untuk start point awalnya. Jadi teman-teman misalnya mau di pinggir sini atau mau dari kiri atas atau dari kanan atas. Jadi bebas saja. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini saya akan coba contohkan dulu di kiri bawah. Nah, seperti ini. Lalu kita preview. Nah, sudah terbentuk ya headsnya dengan start pointnya di sini. Jadi di sini tuh akan utuh. Dia perseginya utuh, dimulai dari titik kiri bawah. Jadi dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas dia akan utuh. Berarti kan kalau misalnya ukurannya segini, dia akan ada sisa di atas dan ada sisa di sebelah kanan. Saya contohkan misalnya kalau saya merubah set originnya di sebelah kanan. Nah, dia akan berubah jadi startnya dari sini, dari kanan ke kiri, dari bawah ke atas. Oke, kita balikin lagi dari kiri ke kanan dulu. Lalu kalau sudah seperti ini, tinggal di OK-kan. Tahap selanjutnya kita akan mencari nilai skala headsnya supaya kotak perseginya ini menjadi 300. Nah, tadi kan kita skala headsnya di 150. Nah, dengan skala heads 150 kita mendapatkan kotak ini sekian. Nah, nilainya kita belum tahu karena di defaultnya heads garis heads itu dia tidak bisa memunculkan snap. Jadi kita tidak bisa menarik dimensi dari ujung sini ke di garis ini ya, dia tidak muncul snapnya. Supaya kotak ini bisa terukur, kita bisa memunculkan snap pada head dengan teman-teman masuk ke settingan option, klik kanan option, masuk ke drafting, lalu di sebelah kiri bawah ada objek snap option. Lalu teman-teman hilangkan centang yang ignore heads object. Nah, kita hilangkan centangnya dulu, lalu di OK-kan. Sekarang kita sudah bisa memunculkan snap di garis-garis heads.
Nah, seperti ini. Lalu untuk kita merubah skalanya, kita coba tes dulu ini nilainya dia berapa untuk tadi skala 150 ya. Teman-teman bisa menggunakan perintah dis agar lebih akurat. Nah, di sini ada nilainya 476,25. Ya, nilainya 476,25. Lalu teman-teman kita akan merubah skalanya yang dari 476,25 menjadi 300. Ingat pelajaran sebelumnya yang tentang skala. Kalau teman-teman ingat, kita bisa langsung merubah nilai ukurannya menjadi 300. Di sini triknya saya copy dulu keluar. Saya copy dulu di sembarang tempat. Lalu kita masukkan perintah skala, select object, lalu base pointnya bebas di mana aja. Saya klik di sini. Lalu kita pakai reference, masukkan tadi nilai awalnya. Tadi 476,25, atau tadi di copy juga bisa ya, di copy lalu dipastikan di sini, lalu di enterkan, lalu masukkan nilainya 300. Nah, ini sudah nilainya sama nih. Nah, ini sama kotak ini sama kotak ini sama, dia udah bernilai 300. Kita buktikan dengan menggunakan dis. Nah, ini sudah 300 ya, ke atas juga. Nah, sudah 300. Kalau sudah 300, kita akan mengkuas ya. Kalau teman-teman tahu perintahnya, karena kita belum belajar, saya langsung kasih tahu aja. Perintahnya match proof, matching properties. Jadi perintah singkatnya MA. Nah, match proof di sini, match proof itu berfungsi untuk menyamakan properties dari sebuah objek ke objek lainnya. Nah, di sini kita akan kuas, klik objek awalnya, sumbernya, baru kita kuaskan ke yang ini, ke heads yang ini. Nah, kalau sudah dia oke, ini boleh dihapus. Nah, ini sini sekarang kita sudah memiliki heads dengan nilai 300 di area ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suatu saat mau merubah, ini kan berarti tadi start pointnya di kiri ya, dari kiri ke kanan. Misalnya mau merubah dari kanan ke kiri, tinggal teman-teman klik headsnya, lalu klik kanan, masuk ke set origin, lalu kita klikkan start pointnya di sini. Nah, dia akan pindah. Jadi lebih cepat dalam teman-teman menyusun pola lantai, tidak satu-satu garis dipindah. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat dari heads. Jadi di sini misalnya saya punya kasus heads, tetapi asosiatifnya sudah tidak ada ya. Jadi otomatis dia, kalau misalnya saya akan merubah objek perimeternya, headsnya sudah tidak ikut. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman mau menyesuaikan ke area perimeternya, teman-teman bisa mentrim. Jadi heads ini bisa ditrim, bisa dipotong. Tetapi perlu diingat, fasilitas untuk trim heads ini itu adanya di AutoCAD versi 2012 ke atas kalau tidak salah. Jadi 2012 ke bawah itu tidak bisa memotong heads. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan AutoCAD 2007, headsnya belum bisa ditrim. Jadi harus dimanualkan. Jadi dimanualkan itu berarti dimundurkan seperti ini. Nah, seperti ini. Terus untuk sifat lainnya, misalnya sebentar, di sini saya matikan dulu ignore headsnya. Nah, misalnya di sini ada terjadi perubahan bentuk perimeter. Misalnya saya menambahkan areanya seperti ini. Nah, saya contohkan seperti ini. Nah, teman-teman bisa membuat ulang lagi dari awal headsnya, atau yang ini kita modif. Cara modifnya, ini kebetulan kita masih pakai heads yang asosiatifnya sudah tidak ada. Nah, di sini kan ada titik-titik ya, ada titik ujung, tengah, ujung. Di sini ada tengah, sini ada ujung. Sini ada tengah, sini ada ujung. Nah, teman-teman ambil yang tengah. Yang tengah diklik,
atau ditahan yang lama. Jadi bisa 2 kali ya, bisa kita klik dulu lalu teman-teman pencetkan kontrol. Nah, ini cara pertama, kontrol. Jadi kita menambahkan segmen. Ketika sudah nambah segmen, bisa kita klikkan di sini. Nah, ini jadi udah ada segmen. Tadi kan ada titik tengah, ujung, tengah, ujung. Sekarang ada ujung, tengah, ujung. Di sini ada tambahan lagi segmen. Jadi ada 2 titik tengahnya. Nah, teman-teman ambil lagi yang tengah di sini. Tadi kita pakai kontrol ya, kontrol. Sekarang saya pakai ditekan yang ditahan aja, jangan diklik dulu. Mau saya didiamkan yang agak lama, lalu masuk ke add vertex. Nah, lalu klikkan di sini. Nah, satu lagi di add vertex. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk menambahkan segmen mengikuti titik ya yang sesuai yang kita inginkan. Untuk selanjutnya, seandainya teman-teman nih mau membuat headsnya ini bisa kembali menjadi asosiatifnya menjadi muncul kembali, menjadi aktif kembali. Nah, caranya kita bisa buang dulu perimeter yang lama nih. Kita buang dulu perimeter yang lama, lalu teman-teman klikkan headsnya, lalu klik kanan. Nah, di sini kan ada generate boundary, tapi teman-teman jangan pakai yang ini, karena kalau kita membuat perimeter menggunakan generate boundary bisa juga, tapi asosiatifnya dia tidak muncul. Jadi kalau saya praktekkan, nah dia tidak aktif ya asosiatifnya. Jadi teman-teman pilihnya yang ini, heads edit. Nah, setelah heads edit baru kita pakai create boundary yang ini. Lalu klikkan. Nah, di sini kita disuruh pilih antara region dan polyline. Kita pilih yang polyline aja. Di sini sudah tersetting polyline. Lalu spasi. Nah, di sini ada pilihan nih boundary-nya, nanti perimeternya mau di asosiatif atau tidak. Nah, di sini kan ada pilihannya atau no. Jadi kita pilih yang yes. Di sini sudah tersetting juga, langsung dispasikan aja. Kalau sudah, lalu kita oke. Nah, di sini kita sudah menciptakan boundary atau perimeter baru dengan asosiatifnya yang aktif. Kita coba ya. Kita straight garisnya. Nah, ini sudah aktif ya asosiatifnya. Jadi teman-teman nggak perlu untuk membuat heads baru. Karena ini kan kebetulan simple nih. Kita bisa aja bikin heads baru. Tapi kalau misalnya teman-teman mempunyai area yang terlalu banyak garis, ya ini lebih simple daripada kita harus membuat heads baru. Nah, termasuk yang tadi ya pengeditan juga, kalau misalnya ada penambahan sedikit aja kita bisa edit aja gitu. Kita bisa add vertex atau kita hilangkan segmennya atau vertexnya, lalu kita bikin perimeter baru yang asosiatifnya aktif. Yang terakhir saya akan mencoba menjelaskan tentang boundary. Jadi boundary ini berfungsi untuk kemarin kita menciptakan perimeter ya, menciptakan perimeter, tetapi tidak ada headsnya. Jadi saya contohkan di sini kan ada garis sembarang ya, lalu ada area yang tertutup nih, ini. Nah, kita akan membuat perimeter di area yang tertutup ini. Jadi biasanya kan, kali ini saya kasih merah dulu. Biasanya normalnya kita membuat polyline, lalu kita hubungkan titik-titiknya. Nah, seperti ini. Ada cara cepatnya, kita bisa menggunakan boundary. Jadi ketika perintahnya BO spasi. Nah, di sini penggunanya mirip sekali dengan head, tapi dengan properti yang tidak terlalu banyak. Jadi hanya pick point area aja. Nah, lalu kita klik di sini, enterkan. Jadi sudah terbentuk boundary-nya. Nah, seperti ini. Oke, dengan demikian pembahasan untuk heads, boundary, dan tadi kita sedikit singgung tentang match proof ya, sudah selesai. Kalau teman-teman masih ada yang bingung, masih ada yang ingin ditanyakan, silakan di chat di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lainnya. Saya Bang Tiung undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.